Papua ini tanah yang begitu diberkati Tuhan, rakyatnya yang majemuk, banyak suku, banyak bahasa, ada 7 wilayah adat. Ada beberapa daerah di Papua yang proses penyelesaian masalah, baik itu kasus konflik, perang suku, pembunuhan barangkali, atau kasus-kasus yang terjadi dalam konflik horizontal di Papua, bagi kebanyakan orang maupun bagi kebanyakan daerah di Indonesia diselesaikan lebih banyak melalui proses hukum yang berlaku, hukum nasional, hukum formal di Indonesia. Namun di Papua ini agak beda. Tapi kali ini kita mau membahas tentang proses hukum umum yang terjadi secara nasional versus proses hukum adat untuk beberapa wilayah di tanah Papua. Dalam kasus pembunuhan ya, kita ambil contoh proses hukum yang benar yang terjadi di Indonesia ya, dan mungkin di beberapa negara lainnya juga adalah mengikuti langkah-langkah yang yang diatur dalam hukum pidana karena pembunuhan ya. Tujuan dari proses ini adalah untuk menjamin keadilan baik itu bagi korban maupun tersangka dengan mengikuti prinsip-prinsip hukum yang berlaku secara nasional ya. Kali ini saya mau sampaikan yang terjadi secara nasional terlebih dahulu ya, dan banyak orang ketahui jika dalam langkah-langkah yang saya sampaikan ini keliru, ada yang kurang, silahkan komentar ya. Oke, jadi pertama itu pelaporan atau penemuan kasus. Jika ada seseorang ya menemukan atau menyaksikan adanya proses pembunuhan, pihak yang mengetahui kejadian tersebut melaporkan kepada pihak berwenang, yaitu polisi ya. Lalu polisi datang langsung menemukan korban atau ke TKP ya, lalu memulai investigasi. Proses penyelidikan awal ya, setelah polisi datang ke tempat kejadian perkara atau TKP tadi untuk mengamankan lokasi dan mengumpulkan barang bukti ya, bukti forensik seperti sidik jari, senjata, atau mungkin barang bukti lainnya yang berkaitan dengan pembunuhan akan dikumpulkan dan disimpan sebagai bagian dari penyelidikan. Saksi-saksi yang berada di tempat kejadian atau mungkin orang yang pertama melapor atau mungkin yang melihat, yang mengetahui terkait dengan pembunuhan tersebut akan diperiksa atau dimintai keterangan. Lalu proses selanjutnya adalah penyelidikan lanjutan dan penetapan tersangka. Berdasarkan bukti awal dan keterangan saksi, polisi akan melakukan penyelidikan lebih mendalam. Ya, ini yang kita biasa lihat, polisi yang biasa turun dengan melakukan penyelidikan ya. Jika terdapat cukup bukti, ya polisi dapat menetapkan seseorang atau beberapa orang sebagai tersangka. Nah, tersangka akan ditangkap ya, dan dikenakan penahanan dengan izin dari jaksa penuntut umum jika diperlukan ya. Lalu penyelidikan oleh polisi dan jaksa. Setelah tersangka ditahan, penyelidikan akan dilakukan untuk melengkapi berkas perkara. Polisi akan bekerja sama dengan jaksa penuntut umum untuk mempersiapkan dakwaan berdasarkan bukti yang ada. Kemudian penuntutan di pengadilan. Nah, jaksa penuntut umum akan membawa kasus ini ke pengadilan dengan mengajukan dakwaan terhadap tersangka. Persidangan akan dilakukan di pengadilan negeri yang berwenang. Selama persidangan, jaksa, pengacara tersangka, dan juga hakim akan mengevaluasi dan mendengar, maksudnya mengevaluasi bukti ya, bukti-bukti yang ada, lalu mendengar keterangan saksi serta ahli. Lalu pembelaan tersangka. Ingat, tersangka pun perlu mendapatkan pembelaan karena bisa jadi bukti bisa dipalsukan ataupun sebenarnya orang ini tidak melakukan, namun karena dia kebetulan berada di tempat tersebut sehingga dia didakwa. Nah, sehingga tersangka berhak didampingi pengacara untuk melakukan pembelaan selama proses hukum berlangsung. Ya, kita tahu di Indonesia banyak sekali orang yang tidak bersalah dihukum, orang yang bersalah dibebas dan seterusnya ya. Nah, pengacara tersangka dapat menghadirkan saksi atau bukti yang meringankan ataupun mungkin membebaskan untuk mendukung pembelaan tersangka. Ya, bisa jadi dengan bukti yang ada bisa dia bebas dan mungkin ada muncul tersangka yang baru. Lalu putusan pengadilan. Setelah semua bukti dan argumen dipresentasikan, hakim akan memutuskan apakah tersangka terbukti bersalah atau tidak. Jika tersangka dinyatakan bersalah, hakim akan menetapkan hukuman yang sesuai, seperti penjara atau hukuman mati. Sesuai dengan apa? Hukuman yang sesuai dengan undang-undang. Kita hidup di Indonesia, negara yang mengakui hukum sebagai alat untuk menghukum, menentukan orang yang bersalah dan orang yang tidak bersalah sesuai dengan bobot pelanggaran. Lalu, upaya hukum lanjutan ya kita kenal dengan banding atau kasasi ya. Jika salah satu pihak terdakwa, salah satu pihak yang terdakwa atau jaksa tidak puas dengan putusan pengadilan, mereka bisa mengajukan banding ke pengadilan yang lebih tinggi, seperti pengadilan tinggi. Lalu jika banding ditolak, pihak tersebut dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Ya, biasanya di Jakarta itu Mahkamah Agung. Kalau tidak salah dekat Monas itu ya. Lalu eksekusi hukuman. Jika seluruh proses banding dan kasasi telah selesai dan putusan tetap keluar atau diputuskan, hukuman akan dijalankan sesuai dengan keputusan pengadilan, yaitu mungkin penjara kah,
denda kah, atau hukuman mati. Di Indonesia hukuman mati biasanya 20 tahun ya. Oke, itu yang terjadi secara nasional di Republik Indonesia. Lalu, saya perhatikan di beberapa daerah di Papua ya. Yang terjadi di beberapa kelompok masyarakat kita di Papua adalah ada konflik, mungkin perang suku ya, antar suku, pembunuhan, ya, berkelahian, perselingkuhan, tabrakan atau kecelakaan di jalan, dan berbagai kejahatan, berbagai konflik sosial, konflik horizontal yang terjadi di antara masyarakat Papua maupun di tanah Papua. Kebanyakan ya, itu mereka membawa kelompok masing-masing pergi balas dendam duluan. Jadi mereka mengutamakan, atau beberapa kelompok itu mengutamakan balas dendam. Ya, berkelahi, bakar rumah, bakar fasilitas lainnya, ini akibat dari balas dendam itu. Yang proses nasional tadi adalah ketika ada kejadian harusnya lapor polisi ya. Ini tidak, kumpul massa, kumpul kelompok, saling dukung. Ini saya punya teman yang dapat pukul, akhirnya siapa yang bikin, siapa yang pukul, mereka balas dendam. Nah, setelah berkelahi bahkan sampai jatuh korban, kerugian ya, kepala suku pun kadang itu tidak sanggup untuk menangani, ataupun dalam kasus tertentu ya kadang kepala suku juga terlibat karena ya emosi mendukung warga dan lain-lain. Jadi makin rumit, kacau. Lalu solusi yang paling sering dilakukan adalah entah ini ide siapa yang mengeluarkan ide model ini, siapa punya logika yang jalan seperti ini. Tetapi mereka, kelompok yang bertikai tadi, sering meminta bupati atau gubernur atau mungkin pejabat daerah yang diminta untuk datang selesaikan masalah. Ya, tuntutan yang diminta tidak main-main, ya, mahal sekali. Antar masyarakat, ya, padahal masyarakat sendiri yang berkelahi, yang punya masalah mereka, tapi yang minta datang selesaikan masalah, yang harus disuruh bayar adalah pemerintah, pejabat, ya. Dan yang lebih anehnya lagi, pemerintahnya mau membayar. Jadi ujung-ujungnya pemerintah bayar ratusan juta hingga bermiliar-miliar. Jadi apakah mungkin ya kita bisa bilang mungkin pemerintah yang suruh masyarakat berkonflik? Entahlah, ya. Jadi saya senang ada penyelesaian konflik. Tapi saya tidak setuju dengan cara pemerintah daerah bayar ratusan bahkan miliaran, ya, karena secara tidak langsung tidak mendidik masyarakat. Maaf kata ya, saya minta maaf. Saya pikir pemerintah seperti memelihara konflik ini kalau dengan bayar, ya. Jangka pendek untuk mendamaikan situasi baik, tapi untuk jangka panjang terbukti 90% kasus dengan model yang sama atau mirip terulang kembali, ya. Ini salah ya, karena solusi pemerintah dengan membayar itu tidak menyelesaikan konflik, ya. Ya, saya pikir mungkin masyarakat tahu, melihat bahwa ketika mereka berkonflik, pemerintah bayar dengan miliaran, mereka akan berpikir bahwa oh, kalau kita berkelahi, mungkin pemerintah akan bayar. Ya, 3 bulan kemudian ulang lagi, 2 bulan atau 4 bulan, 5 bulan kemudian terulang lagi, ya. Nah, ini keliru, ya. Uang yang dipakai untuk bayar itu pun harus jelas, ya. Jika uang itu diambil, ya, misalnya bupati atau gubernur ambil uang untuk bayar penyelesaian konflik antar suku, perang antar suku itu menggunakan APBD, anggaran pendapatan belanja daerah, ya, anggaran pendapatan belanja daerah untuk pembangunan daerah, berarti salah besar karena salah peruntukannya. Mungkin uang yang harusnya bukan untuk menyelesaikan konflik, tapi dipakai untuk menyelesaikan konflik, ya. Atau apakah pemerintah memang sudah mengusulkan untuk anggaran penyelesaian konflik, ya? Itu perlu diperjelas, ya. Karena jangan sampai ada penyelewengan anggaran, ya, bahkan dalam tanda kutip minta maaf ya, bisa jadi konflik berkedok korupsi, ya. Kadang kita mau pejabat mungkin bayar dengan 5 miliar, tapi dalam laporan ke pusat bisa jadi 10 miliar. Jadi 5 miliar ini kemana? Ya, ini hanya asumsi ya, saya tidak menuduh siapapun pejabat, ya. Tapi niat baik untuk pejabat untuk menyelesaikan konflik kita hargai, tapi cara pejabat untuk membayar dengan miliaran uang besar itu menurut saya tidak mendidik, karena konflik itu harus diproses hukum nasional, hukum yang di awal saya sudah bahas itu, ya, prosesnya harus begitu, tidak bisa langsung bayar. Pemerintah bayar, konflik selesai, tapi tidak bisa menjamin untuk konflik akan terulang lagi, dan terbukti 90% terulang terus. Nah, nanti sistem pelaporan ke pusat itu seperti apa? Uang yang dipakai itu, ya, perlu diperjelas ke masyarakat umum, karena jika uang itu digunakan dari APBD, ya. Oke, lalu kita harus melihat bahwa peran kepala daerah seperti bupati dan gubernur, ya, pada umumnya tidak memiliki kewenangan langsung untuk ikut campur dalam penyelesaian kasus konflik seperti pembunuhan, ya, perang suku, dan beberapa kasus horizontal lainnya. Karena ini kita pejabat, kalau sudah bupati, sudah gubernur itu mengerti hukum, mengerti aturan hukum, penyelesaian perkara itu seperti apa pasti mengerti, ya. Jadi penegakan hukum adalah ranahnya kepolisian, kejaksaan dan pengadilan yang bekerja secara independen dari intervensi politik, ya, dari intervensi pemerintah. Namun dalam situasi tertentu, kepala daerah dapat memastikan keamanan wilayahnya, ya, keamanan dengan menggerakkan aparat, ya, atau beliau bupati gubernur hadir mengamankan situasi supaya untuk sementara daerahnya aman.
Tapi proses hukum harus diserahkan kepada kepolisian, ya, kejaksaan, pengadilan, ya, supaya tadi ada efek jerah, ada keadilan hukum bagi korban maupun pelaku, ya. Jadi pejabat daerah bisa memfasilitasi mediasi atau dukungan psikologis kepada korban, ya, keluarga korban dan pelaku jika ada unsur adat atau kearifan lokal yang memungkinkan penyelesaian konflik secara damai, terutama dalam kasus melibatkan konflik horizontal di Papua, ya. Tapi intervensi semacam ini oleh pejabat tidak boleh mengganggu proses hukum formal yang berlangsung. Keadilan harus ditegakkan melalui proses pengadilan yang sesuai tanpa ada tekanan dari pihak luar, termasuk kepala daerah itu sendiri. Ya, jadi kesimpulannya, proses hukum yang benar harus diikuti secara ketat mulai dari penyelidikan hingga putusan akhir di pengadilan. Kepala daerah tidak seharusnya terlibat langsung dalam penanganan kasus pembunuhan, ya, atau konflik horizontal lainnya. Meski pejabat ini dapat membantu masyarakat untuk mengamankan situasi, mendamaikan situasi, tapi proses hukum harus dilakukan, ya, supaya ada keadilan bagi korban maupun bagi pelaku. Jadi penggunaan dana untuk selesaikan konflik yang tadi saya sebutkan bermiliar-miliar, itu harus sumbernya jelas, ya, harus diumumkan ke masyarakat, serta sistem pelaporan ke pemerintah pusat harus jelas juga, ya. Jangan sampai dana untuk program pembangunan di Papua, ya, yang harusnya dipakai untuk bangun pendidikan, kesehatan, ekonomi atau hal lainnya dipakai untuk selesaikan konflik horizontal di Papua. Ini keliru. Saya pikir itu dulu. Kita berharap makin banyak masyarakat kita sadar hukum, ya, dan juga mengikuti proses yang benar yang berlaku. Ya, kita tidak bisa menjamin bahwa dalam hukum di Republik ini bisa 100% ditangani dengan jujur adil, tapi kita paling tidak mengikuti proses yang ada supaya diproses, dan kita berharap tidak boleh terulang lagi, ya. I think that's all for today. I'll see you in the next video. Bye-bye.